Halo sahabat Komsos yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Samuel Sirampun dalam acara podcast Kasih Katekese Singkat dan Hidup. Saya bahagia lagi bersama dengan Pastor Aidan, ya, ahli kitab suci kita yang hadir bersama kita malam hari ini dalam lanjutan podcast sekitar kitab suci, ya. Apa kabar Pastor Aidan? Kabar baik, Ya, Pastor. sehat ya? Puji Tuhan. Pastor juga sehat ya. Puji Tuhan sehat ya. Rajin berenang. Ya, karena rajin berenang ya. Ya. Pastor, kita kan sekarang lagi di bulan September ya. Iya. Kita di Indonesia bulan September itu kita jadikan sebagai bulan kitab suci nasional ya. Pastor, ini mengapa sih sebenarnya perlu itu namanya bulan kitab suci nasional? Bukankah kan setiap hari kita bisa baca kitab suci? Kenapa harus dikhususkan gitu loh? Iya. Gimana Pastor? Ya, baik Pastor. Saya kira betul apa yang Pastor katakan. Harusnya kan sebagai orang beriman kita semakin dekat dengan sabda Tuhan, dengan Alkitab. Ya. Baik kita baca, kita renungkan, kita bawa dalam doa. Dan itu sedapat mungkin setiap hari kita baca kitab suci, kita renungkan, kita refleksikan. Bahkan di keuskupan kita ada komunitas namanya Mari Baca Alkitab. Ya, Setiap MBA. hari, ya MBA. Setiap hari Tekun membaca 3-4 perikop dalam 325 hari atau 1 tahun kurang lebih. Itu kemudian selesai dari kitab Kejadian sampai Wahyu dibaca, dan itu berulang terus. Nah, tadi Pastor katakan kenapa September harus ada khusus bulan kitab suci nasional. gitu ya. Ya, ini memang sudah sekian lama digagas dan dilaksanakan oleh Gereja Katolik. Pada bulan September diberikan penghormatan atau tempat istimewa untuk belajar bersama tentang kitab suci, merenungkan bersama, dan kemudian biasanya dipilih tema sesuai dengan konteks pada kesempatan itu, seperti kali lalu pandemi, lalu dipilih kitab nabi-nabi untuk melihat bagaimana peristiwa hidup terjadi dan bagaimana Tuhan selalu hadir di balik semua peristiwa ini, termasuk peristiwa yang sesulit apapun seperti pandemi dan sebagainya. Maka pada bulan September itu semua umat beriman diajak untuk serius belajar bersama-sama tentang kitab suci secara nasional, dan itu ada tema khusus yang dipilih. Dari tema itulah kemudian kita mendiskusikan, merefleksikan, membahasnya bersama supaya tetap relevan pada kesempatan ini. Jadi setiap hari kita membaca kitab suci. Pada September itu adalah bulan yang istimewa. Kita bisa belajar bersama sebagai satu komunitas, satu paroki, satu keuskupan, satu kebijakan, bahkan ya seluruh Indonesia. Makanya dicanangkan sebagai bulan kitab suci nasional. Ya, jadi gereja sebenarnya mengajak kita untuk sungguh-sungguh memberi perhatian secara khusus. Betul. Ya, bukan hanya bahwa itu diandaikan. Iya. Ya, dan itu bukan hanya sebuah gerakan pribadi, tapi gerakan nasional, baik itu ya memang untuk pribadi ya, pribadi juga, tetapi juga misalnya di lingkungan-lingkungan kita belajar bersama, kita membahas bersama, kita renungkan bersama. Maka kayaknya di rukun-rukun itu ya ada tiap minggu ya ada pertemuan-pertemuan yang membahas tema-tema setiap minggu itu. Dan itu ada paduannya. Ada panduannya. Kalau tahun ini di bulan September ini tema yang direnungkan secara khusus apa Pak? Ya, tema yang diangkat untuk tahun ini 2025 adalah Allah sebagai sumber pembaruan relasi dalam hidup. Dan 1 bulan kan ada 4 minggu. Maka dibikin ada 4 tema dengan bacaan-bacaannya. Tema pertama itu relasi dengan diri sendiri. Tema kedua adalah relasi dengan sesama. Tema ketiga adalah relasi dalam keluarga. Lalu yang keempat nanti adalah relasi dengan Allah sendiri. Maka 2 pertemuan pertama inspirasinya dari Nabi Zakaria. Kemudian 2 pertemuan terakhir, pertemuan ketiga dan keempat, itu inspirasinya dari Nabi Maleaki. 2 nabi ini adalah nabi yang berkarya di zaman pembuangan, bahkan setelah pembuangan dari Babilonia. Jadi peristiwanya sudah sekian puluh tahun lampau,
tetapi sabda Tuhan tetap relevan untuk kita baca dan kita kontekstualisasikan untuk situasi kita saat ini. Dan itu menariknya di sana. Pada bulan Kitab Suci Nasional ini, apakah ada pesan-pesan sponsor untuk umat kita dari pastor sebagai ahli Kitab Suci? Bagaimana kita semakin mencintai Kitab Suci? Betul. Kata kunci yang pertama adalah kerinduan kita untuk mencintai Kitab Suci. Dan secara nasional, para ahli Kitab Suci itu mempersiapkan dengan sebaik mungkin satu modul yang itu dikirimkan ke keuskupan-keuskupan dan diperbanyak. Dan ini bisa menjadi panduan bagi kita untuk menemukan gagasan dasar di sana, menemukan poin-poin refleksi, dan kemudian kita dibantu untuk bisa menerjemahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka semoga bulan September ini betul-betul kita maknai dengan belajar bersama mencintai Kitab Suci. Baik, Pastor, terima kasih. Setelah kita memperbincangkan sedikit mengenai bulan kita Kitab Suci Nasional, mari kita kembali ke pembahasan utama kita kembali ke laptop. Kita kembali ke laptop ya. Kayak kita dalam bulan Kitab Suci Nasional dan kita ingin mau mendalami secara khusus kitab 1 dan 2 Samuel ya. Sebagai bagian dari kitab sejarah ya, 1 dan 2 Samuel ya. Bukan Samuel Siram pun ya. Kalau Samuel itu Samuel Siram pun. Kalau ini kitab Nabi Samuel ya. Ya, itu 1 dan 2 Samuel ya. Pastor, mengapa kitab 1 dan 2 Samuel ini dikategorikan sebagai kitab sejarah? Iya. Itu pertanyaan yang menarik, Pastor. Jadi pada blog pertama ketika kita bikin podcast, kita membahaskan 5 Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Salah satu poin di sana adalah Allah menjanjikan tanah untuk bangsa terpilih ini. Blok kedua itu adalah kitab-kitab sejarah, paling tidak ada 4 yang pokok, Yosua, 1 dan 2 Hakim-Hakim. Nah sekarang kita akan masuk 1 dan 2 Samuel, dan nanti dalam podcast berikutnya 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, dalam blok kedua ini, tanah yang dijanjikan, yang digaungkan dalam Taurat itu kemudian mereka mendapatkan tanah ini, tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Mereka menduduki dan kemudian dalam perjalanan membentuk kerajaan, dan setelah itu kerajaan terpecah dan hancur, akhirnya mereka kehilangan lagi tanah itu. Maka inti dari kitab sejarah adalah mereka memasuki tanah terjanji itu dan mereka tinggal di tanah terjanji itu. Itulah kemudian kenapa disebut ini kitab sejarah, karena berbicara tentang bagaimana bangsa terpilih ini masuk ke tanah terjanji, tinggal di sana, dan kemudian membentuk kerajaan. Kalau dari garis besar dari kitab 1 dan 2 Samuel ini seperti apa, Pastor? Kan dalam kitab Yosua itu bercerita tentang mereka merebut tanah itu, mendudukinya. Kitab Hakim-Hakim mereka tinggal di tanah itu dipimpin oleh para hakim. Nah, sekarang dalam kitab 1 dan 2 Samuel itu berbicara tentang mereka membentuk kerajaan. Dan raja pertama adalah Saul, sementara raja kedua adalah Daud. Nah, kisah inilah mereka beralih dari sistem kesukuan masuk dalam kurang lebih boleh dikatakan sistem monarki. Itu sudah tertata, terstruktur dengan baik. Kan mereka macam-macam suku, lalu kemudian dipersatukan, dan ketika terbentuk kerajaan, mulailah kemudian satu kehidupan yang tersistematisasi mereka mulai alami dan rasakan dengan adanya raja. Kalau dikatakan raja pertama Saul, setelah itu Daud ya. Dari 2 raja ini, apa yang sangat khas kepada 2 ini? Atau perbedaan yang sangat kelihatan dari 2 raja ini? Jadi sebenarnya ini ada kontroversi. Karena bagi bangsa ini, satu-satunya raja adalah Allah, Yahweh ya. Nah, kalau memilih satu raja, itu berarti ada saingan. Itu memang lama sekali diperdebatkan. Dan kenapa disebut kitab Samuel? Karena Samuel lah yang nantinya kemudian mengurapi raja-raja ini. Raja pertama Saul, raja kedua Daud, dan bahkan juga nanti raja berikutnya Salomo. Peran Samuel di sana.
Samuel sebenarnya menekankan bahwa itu tidak boleh menunjuk raja, karena satu-satunya raja adalah Allah. Allah sendiri, ya. Tetapi karena situasi menuntut adanya sistem kerajaan dengan raja untuk mempersatukan mereka, maka akhirnya dengan berat hati sebenarnya Samuel itu mengabulkan permohonan umat ini, menunjuk Saul sebagai raja, tetapi dalam posisi dia hanya representasi dari Allah sendiri. Jadi dia hanya alat di tangan Allah yang melaksanakan semua amanat yang Allah inginkan. Istimewanya Saul adalah dia adalah raja pertama, jadi primus inter pares dari semua orang-orang pilihan ini. Dia yang kemudian masih ingatkan kisah yang indah ya. Pergilah ke Bethlehem, lalu dipanggil bapaknya, dibilang mana anakmu, ditampilkan semua, dan dia bilang kok tidak ada ya yang dipilih. Dia bilang sudah habis. Dia bilang aduh masih ada yang, tapi masih kecil sekali di tanah, dan tidak boleh kita makan sebelum dia datang. Ketika dia datang kemerah-merahan, itu kelihatan, dan akhirnya inspirasi Tuhan mengatakan jangan melihat dari muka, tetapi Allah melihat ke dalam, dan ternyata itu adalah Saul. Akhirnya terpilih menjadi orang yang diurapi oleh Samuel sebagai raja pertama. Nanti yang menggantikannya kemudian adalah Daud. Dan dalam sejarah perjalanan keselamatan bangsa ini, Daud yang menjadi tipikal raja paling ideal. Karena apa? Dia bisa mempersatukan semua suku ini. Tidak mudah kan mempersatukan itu. Yang kedua adalah dia mengalahkan semua musuh-musuh bangsa ini. Dan pada zaman itulah mereka mengalami kejayaan yang luar biasa, dan dia yang selalu dikenang sebagai raja ideal sepanjang masa. Apakah itu dia dikatakan sebagai ideal karena dia mampu mengalahkan musuh-musuh sekitarnya seperti Goliat yang ini, atau karena dia menjadi pemersatu? Iya. Kisah Daud kan memang kisah yang menarik dan panjang. Jadi ketika dia masih kecil, dia melayani Saul dengan segala ketulusannya. Sampai Saul kan berkali-kali mau membunuhnya. Tapi saya kira memang Daud dari sana, dia sudah menunjukkan kebesaran hati seorang yang memang berkualitas. Ingat kan di dalam gua itu, gua kambing. Mestinya dia punya kesempatan untuk menyiapkan Saul, tetapi tidak ya. Ain Gedin itu. Dia mau dibunuh, tapi ketika ada kesempatan, prajuritnya bilang satu kali saja kau tancapkan tombakmu selesai. Apa dia bilang, saya tangan ini tidak akan pernah menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Lalu dia potong rambutnya, punca jubahnya. Saya kira rambutnya seperti saya. Ada hubungannya di situ ya. Iya. Lalu ada jarak, dia bilang, Tuanku Raja, kau ingin membinasakan saya, tapi siapalah saya ini, orang yang tidak ada artinya. Ada kesempatan datang itu, dan lihatlah tanganku, hatiku tidak pernah ada yang jahat untuk Tuanku Raja. Saya tidak pernah berniat jahat, dan lihatlah ini buktinya. Saya hanya bisa memotong ujung jubah dari raja, dan Saul sadar siapakah Daud yang sesungguhnya itu. Ya, baik. Pastor, di dalam kitab 1 dan 2 Samuel itu Daud ya lebih ditonjolkan ya. Itu sebagai raja yang ideal. Sebagai seorang raja yang ideal, yang besar, apakah juga Daud punya kelemahan-kelemahan tertentu? Ya, tentu saja. Seperti pepatah bahasa Melayu, tak ada gading yang tak retak. Tadi kita sudah mengatakan Daud itu adalah, boleh katakan raja sempurna, dan bahkan dalam sejarah perjalanan bangsa ini dia menjadi rujukan sepanjang masa. Bahkan dikatakan sang Mesias pun itu juga dinubuatkan dari sana. Tapi betul itu tak ada gading yang tak retak. Ternyata suatu kali itu kan tragis juga itu. Dia pasukannya pergi berperang, lalu dia bersantai-santai di istananya, bermalas-malasan di sotonya, soto istana, ya begitulah. Dari mata turun ke hati, dan melihat ke sebelah ternyata ada seorang wanita sedang mandi mungkin, jatuh cintalah dia. Singkat cerita dia ambil. Meskipun wanita ini sudah punya suami Uria, dan itu prajuritnya sementara berperang di medan pertempuran. Dia panggillah Uria, kan dia tahu bahwa ini ada effort yang tidak benar ini kan. Lalu kemudian Uria datang dan mengatakan, ya makanlah dan minumlah, kasihan itu istrimu kedinginan dan apa. Dengan harapan ya tertutupi aibnya ini.
Tapi ternyata Uria, orang juga yang sangat setia, dia bilang pagi-pagi, bilang bagaimana, enak tidurmu? Dia bilang, Tuanku Raja, tidak mungkin saya tidur nyenyak, apalagi bersama istriku, sementara prajuritku mempertaruhkan nyawanya di medan pertempuran. Ya. Ya, Raja mengatakan, waduh, susah ini skenario tidak jalan. Besoknya dijamu lagi, dikasih minum, pokoknya dengan harapan ya dia pergi ke rumahnya. Pagi-pagi ditanya, kau pergi ke rumahmu? Tidak, saya tetap di emper istana, karena tidak mungkin saya bersenang-senang sementara prajuritku mempertaruhkan nyawanya. Dongkollah dia, sontoloyo ini. Akhirnya dikirim kembali ke medan pertempuran, lalu disertai dengan surat. Ya. Tempatkan dia di medan yang paling mematikan. Ya, paling depan. Iya, paling depan. Tarik prajurit. Ya, dengan harapan ya dia selesai. Dan betul, yang namanya perintah raja dilaksanakan dan dia meninggal. Dia pikir aman, tapi mata Tuhan kan melihat dari atas. Untunglah itu juga Daud punya sahabat Nathan. Lalu kemudian terjadi ini, lalu Allah berfirman kepada Nathan, sadarkanlah sahabatmu itu Raja Daud. Lalu pagi-pagi Nathan datang mengatakan, Daud, kita minum-minum kopi. Oh iya. Lalu Nathan cerita, dia bilang ada satu kisah, ada 2 orang dalam satu kota, yang satu punya banyak kambing domba, yang satu tetangganya hanya punya 1, kasihan, dan itu disayangi terus menerus. Suatu kali tamu yang punya banyak domba ini datang, dan dia mau potongkan untuk tamunya untuk menjamu, tapi tidak sampai hati, dia rampas yang hanya punya 1 ini, dan dia sembeli untuk maka sedihlah yang punya 1 ini, yang kehilangan hanya 1 ini. Daud marah besar dan mengatakan, kurang ajar itu, di mana itu orang itu, mari kita tangkap itu orang itu, tidak manusiawi. Nathan mengatakan, tenang Raja, apakah ada cermin di sini? Orang itu adalah kau sendiri. Kau sampai hati mengambil istri Uria, padahal kau bisa memilih yang lain. Dan Daud kemudian sadar ternyata betul, dia melakukan kesalahan, dosa, dan kemudian dia minta ampun kepada Allah. Dan itulah betul yang pastor katakan, apakah ada cacatnya? Betul. Dia pernah juga tersandung, tetapi syukur ada sahabatnya yang mengingatkan dia untuk kembali ke jalan yang benar. Dan Raja Daud meskipun dia raja tidak gengsi, dia dengar nasihat temannya dan kemudian dia bertobat kembali pada jalan yang benar. Kurang lebih kisah Daud. Sedikit dibumbu-bumbui supaya ya menarik ya kisahnya. Ya. Nah, dari kitab 1 dan 2 Samuel ini apa yang baik dan menarik untuk kita refleksikan, Pastor? Ya. Yang pertama adalah kalau kita bercermin pada Saul dan Daud, jabatan atau kekuasaan itu sebenarnya hanya sementara saja. Betul. Yang kedua adalah semuanya ini hanya untuk menjadi kesempatan bagi kita mewujudkan apa rencana Allah dalam hidup ini. Ya. Nanti kita akan berbicara tentang Salomo juga. Itu ketika ditanya macam-macam permintaannya, ternyata hanya 1, bagaimana dia bisa melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin. Dan kita bisa mengatakan kedudukan posisi itu adalah titipan amanat dari yang Allah sendiri sebagai satu-satunya pemimpin yang tertinggi, dan kita adalah sarana di tangannya. Maka soal kerendahan hati, kesetiaan, dan totalitas itu saya kira yang harus ditekankan. Maka belajar kitab sejarah itu kita bisa banyak belajar tentang arti pengalaman hidup ini dan bagaimana tetap setia pada rencana Allah dalam hidup ini. Ya, baik, Pastor. Terima kasih Pastor Aidan untuk penjelasan yang memperkaya kita lagi dengan satu kitab 1 dan 2 Samuel. Ya, sahabat Komsos dan saudara-saudara terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada podcast kali ini membahas Kitab Suci Nasional, bulan Kitab Suci Nasional, dan juga Kitab 1 dan 2 Samuel. Sampai berjumpa di episode berikut. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Shalom.